Halo. Halo. Hehehe, tinggal. Oke, ini vlog nomor seberapa ya? Ini sambil lalu lah kita diskusi. Aduh, ini anak saya, anak paling bungsu namanya. Sama namanya. Halo, dadah. Salman. Ini isu yang lama mau saya bicarakan soal dunia bebas bully. Masalah bully baik itu bully secara fisik atau bully secara mental itu menjadi masalah yang diawasikan oleh orang tua ya. Anaknya bisa jadi korban bully atau pelaku bullying. Nah, jadi makanya mungkin banyak yang kampanye baik itu secara kultur menumbuhkan budaya tidak kekerasan, anti kekerasan, baik secara kultur ya, budaya anti bully, bebas bully, atau dengan melalui pendekatan hukum, kan aturan-aturan di sekolah atau aturan-aturan hukum supaya anak itu jerak, atau sekolah juga punya, sekolah atau lingkungan yang lain itu punya aturannya, regulasi untuk bisa menghindari proses bully-membuli. Nah, itu saya kira sih sudah bagus. Cuman kalau kita mau realistis, kalau kita mau jujur, sebetulnya kita tidak bisa menghindari atau kita mengharapkan sebuah dunia yang bebas dari bully 100% itu satu hal yang tidak mungkin. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Karena bullying itu pasti akan terjadi. Yang namanya bully itu selama ada perbedaan otoritas ya, perbedaan posisi gitu ya, pasti akan yang rendah ataupun yang lebih rentan itu akan mengalami proses bully secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kita mendukung upaya-upaya anti bully, promosi bebas bully, kita dukung. Tapi menurut saya sih ada satu pendekatan juga yang harus kita lakukan, adalah konsep ketangguhan atau anak tangguh, orang yang tangguh, atau dalam istilah-istilah parenting atau istilah sosial ya, itu terkait dengan resiliensi atau ketahanan seseorang. Resiliensi itu kan diartikan sebagai sebuah kemampuan seorang pribadi atau sekelompok masyarakat untuk menerima apapun yang tidak ideal gitu ya, sebuah kekerasan ataupun bully salah satunya adalah, sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk bangkit dan maju gitu ya. Jadi kalau konsep resiliensi ini sebetulnya mengajarkan kepada orang itu bahwa kita tidak akan bisa menghindarkan sebuah bahaya, termasuk bully ataupun apapun gitu. Tapi yang penting adalah kita mampu untuk bangkit, bouncing. Kita pasti akan jatuh, pasti akan terpuruk, orang yang kena bully pasti akan terluka. Tapi adalah yang harus kita fokuskan adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk bangkit lagi gitu ya dari keterpurukan, dari keterjatuhan itu, dan melompat lebih tinggi. Kita melompat lebih tinggi. Nah, resilience. Nah, dalam hal anak, menurut saya sebetulnya selain kita mendorong upaya untuk mempromosikan budaya bebas bully, anak kita tidak menjadi pembuli atau menjadi korban bully, tapi juga adalah mempromosikan resiliensi atau ketangguhan anak tangguh gitu ya. Jadi dunia bebas bully itu saya kira tidak akan terjadi atau tidak akan tercapai kalau kita juga tidak mengajarkan anak yang resilient. Dan saya menemukan beberapa artikel atau jurnal yang membahas topik resiliensi itu sebetulnya sangat banyak banget gitu ya. Dan saya sebetulnya udah mengumpulkan beberapa bahan, tapi mungkin kita akan share. Tapi paling tidak bahwa resiliensi seseorang anak atau ketangguhan seorang anak itu bisa akan sangat terkait dengan konsep dirinya gitu ya. Kemampuan dan pengalaman dia yang di dalam keluarga,
penuhan terhadap kasih sayang orang tua, perhatian, percayaan diri, konsep diri, dan yang lain-lain gitu. Dan kita sebagai orang tua sebetulnya harus menjadi, pertama harus paham dulu, atau yang kedua harus punya kultur yang resilient juga, kultur yang tangguh, tidak bullyable gitu, tidak gampang dan terjatuh pada mentalitas orang yang gampang dibully. Tapi baru kita bisa mengajarkan kepada anak kita untuk menjadi anak tangguh atau anak yang resilient. Mungkin di vlog selanjutnya atau di postingan selanjutnya saya akan share terkait hal ini ya, bagaimana kita membuat sebuah anak tangguh. Disclaimer, bukan berarti saya sudah atau merasa menjadi orang yang resilient atau sudah berhasil mendidik anak saya menjadi resilient. Tidak. Tapi dengan sharing ini kita belajar, kita sharing pengetahuan, dan seperti diceritakan oleh guru-guru saya bahwa ilmu yang di-share, ilmu yang diamalkan kepada orang lain itu akan bertambah. Mudah-mudahan saya share nih soal resilient kid. Saya punya 3 anak laki-laki. Saya akan coba terapkan itu jadi share atau pengalaman pribadi. Ada istri saya ini mau share nanti tapi nggak pakai kerudung. Oke, ciao. Nanti kita share resilient kita.